Dari itulah kita meyakini bahwa semua yang ada di muka bumi ini yang terjadi bukan terjadi begitu saja. Kita yakini apapun yang terjadi di muka bumi ini bukan terjadi dengan sendirinya, tapi itu semuanya sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini poin yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kita akan menyebutkan dalil-dalil Al-Quran tentang kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu masyiah atau iradahnya. Yang pertama, di dalam surat Al-An'am ayat 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, walau sya'allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha wa ma anta 'alaihim biwakil. Walau sya'allahu ma asyraku, kalau Allah menghendaki, niscaya mereka itu tidak akan mempersekutukannya. Kalau Allah menghendaki, maka semua umat manusia ini akan menyembah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau Allah menghendaki itu. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, tentu di muka bumi ini tetap saja ada orang yang berbuat syirik, ada orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dalam ayat ini menunjukkan bahwa ketika terjadi kemusyrikan sekalipun di muka bumi ini, ketika ada orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, itu juga hakikatnya terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau kita renungkan, kenapa ya kok ada orang yang menyembah patung, ada orang yang menyembah berhala? Ya karena itulah yang sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jadi kemusyrikan, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terjadi di muka bumi ini juga atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di dalam ayat yang lain Allah menyampaikan, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Jikalah Rabbmu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, la amana man fil ardi kulluhum jami'an, tentulah semua orang yang di muka bumi ini seluruhnya akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini menggunakan lafaz walau syaa rabbuka, sekiranya Rabbmu menghendaki, maka semua manusia di muka bumi ini akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyataannya ada yang tidak beriman. Maka dalam hal ini kita juga meyakini, kalaulah ada orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menyampaikan walau syaa rabbuka, ini juga bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk jamaah rahmatullah, beragamnya kita yang ada di muka bumi ini, perbedaan-perbedaan kita yang ada di muka bumi ini, baik perbedaan yang sifatnya akidah, perbedaan yang sifatnya hal yang sifatnya duniawi, kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, kulitnya saja macam-macam, ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, ada yang kulit sawo matang. Perbedaan manusia yang ada di muka bumi ini juga tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita renungkan ini, kenapa sih umat Islam itu enggak satu padu sehingga menjadi kekuatan yang utuh yang kuat, tapi berpecah belah, berbagai macam aliran, berbagai macam kelompok golongan ada. Kenapa kamu tidak menciptakan satu umat Islam itu yang utuh satu sehingga nggak berpecah? Keberagaman agama di dunia ini pun juga tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ada Islam? Kenapa ada Kristen? Kenapa ada Katolik, Hindu, Protestan dan yang lainnya? Keberagaman agama itu juga termasuk kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang Allah sampaikan dalam surat Al-Maidah ayat 48.
walau syaa la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat. Walau syaa la ja'alakum ummatan wahidah. Sekiranya Allah menghendaki, di sini ada kata-kata walau syaa Allah. Sekiranya Allah menghendaki, la ja'alakum ummatan wahidah. Niscaya kamu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ummatan wahidah, umat yang satu. Kalau Allah menghendaki, gampang sebenarnya untuk menjadikan semua manusia ini satu milah, satu agama yang sama. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Nah, di sini Allah menyampaikan walakin liyabluwakum fima ataakum. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan beragamnya agama yang ada di muka bumi ini liyabluwakum fima ataakum, untuk menguji kamu terhadap pemberian yang Allah berikan kepada kalian. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Ini menunjukkan bahwa beragamnya kita di muka bumi ini dalam hal masalah agama, akidah, dan yang lain itu juga tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Bapak Ibu, dalam hal yang mendapat petunjuk dan yang menjadi orang yang sesat dari agama Allah ini juga tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah sampaikan dalam surat Al-An'am ayat 39. Wa may yasha'illahu yudhilhu wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratin mustaqim. Barang siapa yang Allah kehendaki, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatannya, niscaya disesatkannya. Wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratin mustaqim. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi petunjuk, niscaya dia menjadikannya berada di jalan yang lurus. Jadi yang dalam hal masalah hidayah atau tidak mendapatkan hidayah, itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi kehendaknya Allah Subhanahu wa taala.